Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Arif selaku dosen mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer serta teman-teman sekalian. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang etika penggunaan media sosial dalam kehidupan mahasiswa. Kelompok kami yang beranggotakan Saya April Kinata. Saya Dina Amurma Putri Damanik. saya Bagio Nomi Panjaitan, Saya Emilio Paldo Yuda Pratama. Dan saya Chandra Putra Sibuan. Yang pertama ada etika dan media sosial. Etika merupakan kajian tentang bagaimana seharusnya manusia itu berbuat, apakah perbuatan itu baik atau buruk. Media sosial adalah platform digital untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terlibat dalam aktivitas online. Perubahan komunikasi ini sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat. Munculnya tantangan etika dalam penggunaan media sosial mahasiswa tidak hanya berada di bawah tekanan untuk menjaga kewarasan mereka karena konten negatif dan perbandingan sosial. Namun mereka juga harus mempertimbangkan dampak media sosial terhadap produktivitas akademis mereka. Berikutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, di era digital yang terus berkembang, mahasiswa menghadapi perubahan berkomunikasi dan berinteraksi khususnya di media sosial. Nah, media sosial juga memberikan dampak yang cukup negatif jika tidak digunakan secara bijak. Di antara dampak negatif yang biasa kita dengar adalah kecanduan. Pengaruh media sosial terhadap mahasiswa yang dapat diketahui adalah munculnya sikap individu pada setiap mahasiswa. Meskipun media sosial mengandung kata sosial, namun ketika pelajar menggunakannya dengan tidak bijak, akibatnya kita menjadi lupa terhadap lingkungan sekitar dan terlalu fokus pada kehidupan virtual kita di media sosial. Dalam lama menimbulkan rasa canggung dan kurangnya sikap sosial terhadap lingkungan sekitar. Sekian dari saya. yang kemudian selanjutnya adalah tujuan. Tujuan etika penggunaan media sosial dalam kehidupan mahasiswa adalah yang pertama, memahami dan menerapkan standar etika dalam komunikasi dan interaksi media sosial. Nah, di sini cara memahami dan menerapkan standar etika yang dimaksud adalah dengan merinci prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, sopan santun, dan menghormati orang lain. Melibatkan mahasiswa dalam studi kasus atau contoh spesifik dapat membantu mereka menerapkan prinsip-prinsip ini ke dalam praktik media sosial sehari-hari. Seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita ketemui adalah ketika mahasiswa atau anak muda atau kita berinteraksi dan berkomunikasi dalam media sosial, masih sering kita temui bahasa-bahasa ataupun pesan-pesan yang kurangnya bahasa yang santun. Apalagi ketika kita berkomunikasi kepada dosen ataupun orang tua, di situ masih sering kita temui bahasa atau standar etika yang kurang santun. Maka dari itu kita harus memahami dan menerapkan standar etika yang bersantun itu dan kejujuran serta menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kemudian yang kedua, mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana pengembangan diri. Nah, di sini yang dimaksud diskusi yang menekankan konsep pengembangan diri melalui berbagi informasi, prestasi, dan pengalaman belajar yang positif. Di sini kita fokuskan pada pencitraan diri yang positif secara online. Menjadi bagian integral dari diskusi ini karena menunjukkan dampak positifnya terhadap kesejahteraan individu. Nah, yang dimaksud dari pencitraan diri yang positif secara online adalah contohnya apabila kita memiliki hobi, prestasi, talenta, ataupun kegemaran yang lainnya, seperti contohnya ketika kita gemar atau memiliki bakat bernyanyi ataupun menari, kita dapat berbagi itu, mempostingnya di media sosial kita agar itu menjadi pengembangan diri kita. Seperti contohnya kita memiliki prestasi kejuaraan bernyanyi, kita bisa saja mempostingnya di media sosial sebagai bentuk pencitraan diri yang positif. Kemudian
Menekankan penggunaan media sosial sebagai alat untuk mendukung pertumbuhan akademis. Di sini mencakup penjelasan rinci tentang bagaimana platform tersebut dapat digunakan untuk forum penelitian, partisipasi dalam kelompok belajar, dan berbagi sumber informasi yang berkualitas. Melalui contoh nyatanya, mahasiswa akan memahami bagaimana kolaborasi dan jaringan online dapat berkontribusi terhadap pengembangan aspek akademik. Contohnya, kita sebagai mahasiswa dapat mencari referensi atau bertukar materi kepada teman kita yang berada di media sosial untuk menunjang pembelajaran sebagai mahasiswa. Nah, yang terakhir, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga privasi pribadi dan menghormati privasi orang lain di media sosial. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga privasi dapat mengurangi resiko hilangnya privasi dan dampak negatif dari kecerobohan berbagi informasi di internet. Nah, perlu kita garis bawahi di sini adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga privasi. Jadi di sini yang dimaksud, apabila kita ingin privasi pribadi kita terjaga, maka kita juga harus bisa menjaga privasi orang lain. Maka dari itu, pentingnya menghormati privasi orang lain dalam bermedia sosial. Dan kemudian yang lain-lainnya bisa kita baca di makalah yang sudah kami lampirkan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya manfaat. Yang pertama, meningkatkan komunikasi menjadi lebih baik. Dan yang kedua, pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep etika digital dan penerapannya dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial. Yang ketiga, menghindari penyebaran kekerasan, pornografi, dan sara. Yang keempat, lebih menghargai karya orang lain dan menyatakan hak cipta atas karya tersebut. Yang kelima, membantu meningkatkan kesadaran siswa akan tanggung jawab mereka ketika menggunakan media sosial dan dampaknya terhadap diri mereka sendiri. Yang keenam, menunjukkan pentingnya pendidikan digital sebagai bagian dari kurikulum untuk membantu mahasiswa lebih memahami media sosial. Yang ketujuh, mendorong mahasiswa untuk mengembangkan citra diri yang positif di media sosial dengan tetap menyadari dampaknya terhadap reputasi di dunia nyata. Yang kedelapan, informasi akurat mengenai kehidupan atau peristiwa tanpa menyebarkan hoax. Yang kesembilan, memberikan gambaran tentang pentingnya menjaga privasi online dan melindungi informasi pribadi di era digital. Dan yang terakhir, memberikan informasi bagaimana etika diterapkan dalam komunikasi online untuk mencegah perundungan dan pelecehan online. Sekian dari saya, dan kalau rekan saya. Dan di sini saya akan membacakan yaitu perkembangan media sosial. Dengan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan media di Indonesia saat ini sudah semakin maju. Internet merupakan media komunikasi baru yang menawarkan kecanggihan sebagai hasil inovasi teknologi. Penggunaan media internet pada umumnya dibentuk oleh elemen tertentu yang relatif konstan dari struktur sosial dan struktur media. Salah satu kategori utama media baru ialah media partisipasi kolektif. Sebagai salah satu kajian dari filsafat, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk, dan juga tentang hak dan kewajiban moral. Komunikasi merupakan suatu hal yang amat penting dalam kehidupan mahasiswa. Internet dan media sosial memungkinkan setiap individu untuk saling terhubung dalam sebuah komunikasi virtual atau yang disebut dengan virtual community. Dan di sini internet sekarang menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar kalangan mahasiswa untuk sekedar berbagi informasi. Dan sekian dari saya, akan lanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya adalah dampak. Terdapat berbagai dampak negatif penggunaan media sosial dalam kehidupan manusia. Nah, salah satu dampak negatif yang umum terjadi adalah kecanduan, di mana mahasiswa dapat terlalu fokus sehingga menyebabkan mereka melupakan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, menggunakannya dengan bijak dapat menimbulkan efek sebaliknya.
Mahasiswa yang terlalu terlibat dalam kehidupan virtual dapat mengalami kurangnya partisipasi dalam lingkungannya, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hidupnya. Seperti contohnya, permasalahan kecemasan sosial menjadi kritis karena mahasiswa dapat mengalami rasa takut atau cemas ketika berinteraksi langsung dengan orang lain. Kecemasan ini mungkin mendorong mereka untuk lebih memilih berkomunikasi melalui media sosial, di mana mereka merasa terlindungi dan penilaian sosial. Permasalahan ini juga dapat merugikan kualitas hidup sebagian mahasiswa karena mereka merasa terjebak dalam paradigma media sosial yang dimana di media sosial ini lebih menghargai penampilan dan citra yang seringkali tidak mencerminkan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologis dan membuat mahasiswa berusaha mencapai kesempurnaan mereka di dunia maya, sedangkan di dunia nyata mereka mungkin menghadapi tantangan yang lebih nyata dan kompleks. Caranya adalah cara untuk menerapkan standar etika dalam komunikasi dan interaksi media sosial adalah seperti kejujuran, sopan santun, dan menghormati orang lain. Selanjutnya adalah kesimpulan. Secara singkat, pentingnya pendidikan digital dalam kurikulum bagi mahasiswa untuk lebih memahami media sosial secara umum dari pertukaran informasi yang cepat dan membantu menciptakan lingkungan online yang aman dan positif. Dengan menggunakan media sosial dalam menggunakan secara bijak, mahasiswa dapat memaksimalkan potensi positif dalam menjaga etika digital, melindungi privasi, dan mendukung lingkungan online yang aman dan mendidik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan yang terakhir ada saran. Ada beberapa saran yang dapat membantu pelajar dalam penggunaan media sosial secara bijak dalam kehidupan. Penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran emosional, menjaga kesehatan mental, dan menetapkan batas waktu. Mahasiswa dapat mempertimbangkan jadwal penggunaan media sosial agar tidak mengganggu fokus mereka pada tugas atau aktivitas lainnya. Selain itu, pentingnya memahami penggunaan media sosial dalam situasi tertentu, seperti sebelum tidur. Mahasiswa harus berhati-hati juga saat membagikan informasi pribadi dan mengerti peraturan privasi di media sosial yang benar. Mahasiswa juga harus paham tentang resiko dan cara melindungi diri dari penyalahgunaan informasi pribadi. Workshop atau pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai dampak sosial dan cara mengelolanya secara positif. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan mahasiswa dapat mengoptimalkan manfaat media sosial dalam kehidupan mereka dengan tetap menjaga kewarasan, produktivitas akademik, dan kehadiran online. Baik, demikian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kembali untuk Bapak Arif selaku dosen mata kuliah kami, serta teman-teman sekalian yang sudah memberikan perhatian. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan penggunaan kata. Semoga materi kami ini dapat membantu dan mengedukasi bagi kita semua. Terima kasih.